Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi masyaallah. La yasukul khaira illallah, la yasriku su'a illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, saudara-saudara dan rekan-rekanku sekalian, tidak henti-hentinya menjelang pertengahan Ramadan ini, marilah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Rahmat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita semakin santai atau semakin capek, semakin sibuk, atau kita semakin tidak peduli? Tentu jawabannya ada di pribadi masing-masing. Grafik kita ini secara tanggal grafik yang akan menuju puncak dan akan berakhir. Tetapi apakah keimanan kita itu grafiknya naik atau semakin turun? Pertengahan Ramadan, apakah semakin banyak masalah atau semakin bisa menyelesaikan masalah, atau justru kita dihadirkan gambaran-gambaran tentang beban-beban menjelang akhir Ramadan, menjelang Lebaran? Belum beli baju anak, belum beli kue, belum beli untuk dapur, belum untuk orang tua, belum ini, belum itu. Atau pikiran-pikiran yang lain. Ini masalah. Seberapa besar atau bagaimana menyikapi masalah ini? Tentu pada satu sisi ini menjadi sebuah kebiasaan, karena di bulan Ramadan ya pasti gini-gini aja masalahnya, seperti ini masalahnya pada satu sisi. Tapi sisi lain juga selalu muncul di pertengahan menjelang akhir ini, selalu muncul masalah-masalah itu. Jadi saya lebih paham kenapa tadarus menjadi berkurang, tidak menjadi berkurang, karena pikiran kita ternyata dihadirkan hal-hal yang bersifat materi. Apakah tidak boleh? Tentu boleh. Itu bagian daripada kewajiban kita memenuhi kebutuhan materi atau jasmani kita. Tetapi kadang rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, ajaran atau syariat itu lebih mudah, dan yang mempersulit itu sebetulnya di wilayah adat istiadat atau kebiasaan. Benar ya, kalau kita pikir-pikir seperti itu. Ajarannya simpel, sederhana. Saum atau puasa dari sahur sampai maghrib. Buka dan sahur cukup dengan yang manis-manis. Yang itu menjadi bikin ribet apa? Adat istiadat, kebiasaan. Makannya harus menyiapkan ini itu, di sahur bukanya juga harus menyiapkan ini. Termasuk kita nih, sebetulnya kalau kita konsentrasi di ibadah-ibadah yang fardu atau sunat di bulan Ramadan ini, tidak akan terlalu terpikirkan itu. Bukan berarti harus tidak dipikirkan, tapi begini, memikirkannya jangan terlalu lama lah, karena bagaimanapun itu akan terlewati, dan bagaimanapun pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi di pikiran sate, karena kita tidak konsentrasi ke ibadahnya, jadi terpikirkan. Padahal kalau kita konsentrasinya ke ibadah yang fardu dan sunat, bukan berarti saya konsentrasi ke sana. Ini juga pengalaman buat saya
terpikirkannya adalah sesuatu yang bersifat materi ke depan. Padahal kalau kita konsentrasi ke ibadah itu nggak akan terpikirkan. Tapi tidak bisa, ayatnya terus terpikirkan. Nah, rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah teks dalam Quran, Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberikan beban pada seseorang kecuali orang tersebut bisa menyelesaikan beban tersebut. Itu saja rumusnya. Anak kelas 1 SD soal ujiannya pasti soal kelas 1 SD. Anak kelas 6 SD soal ujiannya pasti soal kelas 6 SD. Kira-kira seperti itulah. Kita dan orang lain berbeda, dan soal ujiannya pasti berbeda-beda. Jawabannya pun pasti berbeda-beda. Tetapi yakinlah bahwa tadi tidak mungkin Allah memberikan soal atau ujian atau masalah yang salah kepada kita. Pasti soalnya, masalahnya adalah soal dan masalah untuk kita. Dan Allah juga memberikan itu karena kita mampu untuk menjawabnya. Oleh karena itu, selesaikan satu persatu, selesaikan dari hal-hal yang terkecil, masalah-masalah itu, karena nggak mungkin kita lari dari masalah. Bulan puasa, wah, ini semakin banyak masalah nih. Jelang akhir, ternyata banyak beban ini itu. Tentu semuanya punya masalah itu. Tapi mari kita sama-sama belajar meyakini bahwa pasti ada jalan, pasti ada solusi. Tentu kita ya biar terus doa terus sambil tidak ada sudut, tidak ada prasangka yang buruk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar. Kita sama-sama belajar. Dan itu mudah-mudahan tadi walaupun grafiknya ke tengah itu semakin naik, tetapi mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.